Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Survival Sumatera Channel, kawan-kawan ya. Jadi pada video sebelumnya kita juga sudah membuat bagaimana sih kita dalam membuat video yang bisa menghasilkan uang di media sosial ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, dalam pembuatan video banyak hal yang ya bagi kita pemula ya kawan-kawan ya, banyak hal yang menjadi permasalahan ataupun yang membuat kita bingung, saya harus mulainya dari mana dalam pembuatan konten. Itu sering sekali kita alami, sehingga karena kita masih bingung dalam pembuatan konten, akhirnya awalnya niat kita untuk buat konten itu akhirnya stuck ya. Niat kita tuh udah stuck, udah bingung mau membuat apa. Terus ya udah kita akhirnya nggak jadi buat konten ya. Dan itu merupakan salah satu permasalahan bagi konten kreator ya, terutama dulu bagi saya juga, yang akhirnya lama-kelamaan saya nggak ngonten ya. Pertama mungkin saya buat konten dengan semuanya. Yang kedua, akhirnya karena sudah bingung mau idenya mau apa, akhirnya bingung, nggak bisa menentukan ide. Ya udah, akhirnya video saya diam gitu ya, karena asik dalam berpikir gitu ya. Nah kawan-kawan, di sini saya ingin berbagi cerita kepada kawan-kawan bagaimana sih dalam pembuatan konten ya, agar nanti konten kita tuh banyak peminatnya. Nah itu dia, konten kita itu bagus gitu. Nah, di sini kawan-kawan, dalam pembuatan konten itu perlunya kita harus merencanakan sebuah ide konten, tema konten yang bagus, agar nanti konten kita itu banyak penontonnya. Dan konten kita itu nggak kayak pecal ya, gado-gado ya kawan-kawan ya, campuran gitu ya. Kayak saya sekarang udah mencampur karena sebenarnya ada sesuatu hal ya. Nah, tetapi kalaupun kita campuran nggak banyak ya, nggak terlalu banyak kawan-kawan ya. Dan saran saya kepada kawan-kawan, dalam pembuatan konten itu fokuslah dalam satu tema, umpamanya tentang memasak untuk ibu-ibu ataupun bagi bapak-bapak yang suka mancing. Ya udah, kalau umpamanya temanya memancing, dari awal video itu memang harus mancing dari awal tuh buat konten itu, ataupun judul YouTube kita itu ya udah tentang mancing semua. Jangan nanti hari ini kita pergi jalan-jalan vlogger, besok kita masak lagi, besoknya udah konten tentang mancing ataupun pergi tamasya ataupun yang lainnya kawan-kawan ya. Bahkan ada yang mungkin merawat anaknya, dan itu dia kawan-kawan ya. Dan makanya yang pertama, tentukan dulu tema konten. Yang kedua kawan-kawan, kita harus tahu tentang peraturan dari platform yang kita gunakan. Umpamanya dari YouTube, apa sih peraturan YouTube yang gak boleh kita langgar, umpamanya tindakan asusila ataupun nanti berbau pornografi ataupun nanti video yang melecehkan seseorang ataupun nanti ketelanjangan ya kawan-kawan ya, ataupun sara. Makanya dalam pembuatan konten kita harus tahu apa sih yang bisa menyebabkan konten kita itu akan merusak nanti ya. Konten kita itu bisa merusak channel kita yang kita sudah buat, kita sudah susah payah. Makanya kita harus tahu aturan dari platform yang kita gunakan. Makanya kawan-kawan, jangan nanti berbau politik ataupun nanti mengadu domba videonya ataupun konten yang berdarah ataupun bersifat ketelanjangan ataupun yang lainnya ya, sistem terbukanya ya, itu yang kita harus tahu. Itu yang kedua ya kawan-kawan ya, setelah tadi menentukan tema. Yang ketiga kawan-kawan, dalam pembuatan konten kita harus mengetahui cara pembuatan konten yang bagus. Karena kebanyakan ya kawan-kawan, selama ini saya perhatikan dari konten kreator itu karena semangatnya, mungkin yang karena ini ya, saya semangat lo buat konten gitu, tetapi tidak memperhatikan bagaimana secara membuat konten yang bagus agar nanti konten itu banyak yang nonton gitu. Karena pembuatan konten itu bukan untuk pribadi kita kawan-kawan, tetapi kita membuat konten untuk edukasi kepada orang lain ataupun itu untuk membuat ini ya, komedi, bisa menghibur orang gitu ya. Karena konten itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana sih orang lain bisa menikmati konten yang kita buat. Kayak nanti kayak ini ya, tutorial ataupun yang lainnya kawan-kawannya. Sehingga konten kita itu bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain itu memiliki ketertarikan dalam pembuatan konten. Nah kawan-kawan, dalam pembuatan konten juga tadi kayak gimana sih mengatur kameranya, pencahayaan. Dan mungkin kawan-kawan juga berpikir, Bang, saya tidak memiliki alat lengkap seperti YouTuber lain, seperti artis gitu kan. Gak masalah kawan-kawan ya. Saya juga dari awal membangun sebuah konten itu dari peralatan yang bukan selengkapnya ya, tetapi seadanya kawan-kawan ya. Saya menggunakan kamera smartphone, kamera HP ya kawan-kawan ya. Dengan waktu itu rumah saya kan ini tinggal di tepi jalan, sehingga saya harus membuat
kalau saya membuat video di rumah atau di kamar itu sangat mengganggu ya, karena di tepi jalan, dekat jalan raya, sehingga suara bunyi, noise-nya itu sangat mengganggu. Dan ruangan kamar saya itu pun pencahayaannya kurang bagus, sehingga saya mulai memikirkan sebuah ide, bagaimana sih kalaupun konten seperti ini saya harus ini ya, pencahayaannya tidak terganggu dan suara gangguan dari lawan pun tidak mengganggu dari sebuah konten saya, sehingga saya membuat konten itu outdoor bukan indoor. Tapi kalau kawan-kawan memiliki dana, tidak masalah kawan-kawan, buat kamar kawan-kawan udah di ini ya, dimodifikasi, udah kedap suara, terus ada pencahayaan light-nya yang bagus, dan sudah memiliki speaker ya untuk suara kita ketika ngobrol. Dan itu merupakan salah satu penunjang dari pembuatan konten kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan, dalam pembuatan konten ini kita juga harus, kembali lagi saya ingatkan kepada kita semua, dalam pembuatan konten itu kita harus ini berkesinambungan, sustainable, dan temanya harus sama gitu. Pamannya tadi saya sampaikan tema kita hari ini mancing ya. Besok kita lagi buat konten, kita harus mancing, terus mancing-mancing. Tapi nanti kawan-kawan ya, saya banyak 30 video, nanti kawan-kawan bisa lihat video mana yang bagus penayangannya. Pamannya dari 30 video itu, coba dulu nanti ya. Pamannya dari 30 video ada satu video yang tentang mancing gurame. Itu paling banyak penontonnya tuh. Dan kawan-kawan pastikan lagi nanti, atau buat lagi video yang serupa. Pamannya mancing gurame pakai ini ya, pamannya judulnya ini mancing gurame pakai lumut gitu ya, pakai umpannya lumut, dan ternyata penontonnya itu 10 ribuan ya, cuma itu loh yang paling banyak. Dan itu sebuah rekomendasi dari platform ya, kayak dari YouTube gitu, dan itu sangat bagus sekali agar dilanjutkan kawan-kawan. Dan besoknya buatlah konten yang serupa dengan itu, namanya buat judulnya mirip ya, mau mancing gurame pakai umpan cacing atau umpannya sawit ataupun yang lainnya kawan-kawan ya, ataupun cara mancing yang unik biar gurame dapat gitu kan, sehingga penonton itu sangat tertarik gitu. Dan yang keempat kawan-kawan, dalam sebuah konten itu kita harus mengedit yang sebuahnya itu sebuah thumbnail yang memikat para penonton ya, thumbnail yang bagus. Bagaimana sih kita mengedit thumbnail? Kawan-kawan bisa mengedit thumbnail nanti di Pixellab ataupun nanti di PixArt, dan itu sangat berpengaruh dari hasil editan kita ya kawan-kawan ya. Makanya kita harus belajar lagi bagaimana sih membuat thumbnail yang bagus. Dan yang kelima kawan-kawan, kita harus juga menentukan judul yang ini ya, judul yang bagus, agar nanti penayangan kita lebih banyak. Nggak usah clickbait kawan-kawan, tetapi judul kita tuh menggambarkan dari isi konten kita, tetapi judulnya itu nggak terlalu umum, sehingga para penonton itu ketika membaca judul video kita itu tertarik gitu ya. Umpamanya menghasilkan uang dari Facebook, gini loh caranya gitu, atau menghasilkan uang lewat media sosial, mudah loh, gampang loh gitu kan, sehingga para peminat itu pasti ngeklik gitu. Tapi sesuai dengan isi konten kita, jangan clickbait tetapi isinya beda gitu ya, jangan ya kawan-kawan ya. Jadi memang kalau kita membuat sebuah konten itu kawan-kawan, saya ingatkan lagi, jangan menyerah terhadap ini ya, dalam pembuatan konten, karena proses dalam konten kreator itu tidak gampang, karena kita tidak artis ya, kita harus bersabar di situ. Dan yang terakhir kawan-kawan, kita juga harus menentukan jam upload kita, agar nanti dari kata kunci ataupun dari media sosial itu ataupun dari platform yang lain untuk upload kita itu tahu jam-jam berapa kita harus upload. Saya biasanya habis maghrib ya kawan-kawannya, karena saya pikir kalau habis maghrib itu pasti penontonnya itu ini ya, pasti lagi istirahat dan main HP biasanya habis maghrib ya, karena siaran kerja dan ngumpul sama keluarga habis maghrib ataupun isya ya. Itu dari saya kawan-kawannya. Itu dia tips dan trik dalam pembuatan konten ini ya kawan-kawannya, di media sosial kayak YouTube, kayak Facebook Pro. Dan itu bagaimana sih cara kiatnya agar kita bisa sukses dalam pembuatan video kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan lain kita akan coba buat sebuah cara-cara lain agar konten kita lebih bagus ya. Oke kawan-kawan, tetap dukung di video saya di Survival Sumatera Channel di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.